Di tempat para pengunjung kumpul ini, kerap ada sosok yang sering memperlihatkan, seperti sosok hantu balita dan hantu genderuwo, yang adalah sosok kepala buntung yang terus mengikuti langkah-langkah para pengunjung di sana. Tiba-tiba, jari tangannya ditarik oleh anak kecil dan memanggilnya dengan sebutan, "Mama, Mama." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Syairah. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga diklik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap Republik Mistik upload video terbaru. Di video kali ini, gue akan membahas sebuah cerita horor, yaitu kisah misteri bekas rumah sakit yang sangat terkenal keangkerannya, yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat, yaitu Bandung Medical Center. Bandung Medical Center atau BMC ini merupakan bangunan bekas rumah sakit peninggalan Belanda yang lokasinya tepat berada di samping Taman Panatayuda di Jalan Haji Wahid nomor 1 Lebak Gede, Coblong. Dan BMC ini banyak menjadi perdebatan soal tentang sejarah pembangunannya. Bangunan ini memiliki 4 lantai bergaya arsitektur seperti bangunan bernuansa kolonial Belanda. Suasana mistis dan keangkerannya pun menjadi daya tarik dari bangunan rumah sakit Medical Center ini. Dan rumah sakit ini dikenal menyeramkan karena sudah 18 tahun lamanya tidak terpakai, di mana bangunan ini sudah dipenuhi lumut dengan cat berwarna merah muda pucat dan dihiasi potret wajah-wajah orang Eropa. Yang dikabarkan bahwa bangunan ini merupakan bangunan yang paling seram di Bandung. Cerita seram ini sendiri diceritakan langsung oleh para penjaga yang berjaga di rumah sakit BMC dan pengunjung-pengunjung yang datang ke sana, yang katanya sering ada sosok makhluk astral yang berpindah-pindah di bangunan ini. Bahkan, ada barang-barang yang bergerak dengan sendirinya yang berada di bangsal itu sendiri. Dan menurut kesaksian beberapa warga, kerap mendengar tangisan bayi di malam hari. Tidak jarang pula, mereka yang mengunjungi rumah sakit BMC ini kerap kali mengalami kesurupan hingga diikuti sampai rumah oleh makhluk tak kasat mata yang berada di rumah sakit BMC. Dan yang kerap mengalami kesurupan itu kebanyakan dialami oleh wanita. Menurut para pengunjung yang datang, rumor soal makhluk penghuni BMC itu memang ada. Namun mereka mengatakan bahwa kejadian itu bisa terjadi tergantung orang yang memasuki BMC itu. Dan ada seorang warga yang mengatakan bahwa pernah ada pengunjung yang diikuti sampai pulang ke rumahnya. Gak perlu berlama-lama lagi, berikut asal-muasal rumah sakit BMC. Sebenarnya, asal-muasal dari rumah sakit BMC ini sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar. Ada 2 pendapat yang sebagian diyakini menjadi salah satu kisah awal bangunan terbengkalai ini. Dari kisah yang pertama, menurut salah satu cerita bahwa bangunan ini merupakan peninggalan bekas kolonial Belanda. Karena bangunan ini terlihat dari segi bangunan yang dipengaruhi arsitektur bangunan-bangunan Belanda. Jadi bangunan ini dulunya dibangun dan dikelola oleh orang Belanda yang berniat ingin menjadikannya sebagai rumah sakit. Dikabarkan juga bahwa rumah sakit ini dulunya berfungsi sebagai rumah sakit umum daerah terbesar di Bandung yang melayani berbagai pasien mulai dari korban perang, korban mutilasi, hingga korban tewas yang tidak diketahui identitasnya. Rumah sakit ini juga dulunya sering direnovasi. Tapi, di tengah perjalanan renovasi dilakukan, sang pemilik utama rumah sakit ini meninggal dunia. Sehingga, pengerjaan renovasi rumah sakit ini pun dihentikan atau tidak diselesaikan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Itu dari kisah yang pertama. Dan dari kisah yang kedua,
Katanya rumah sakit ini dulunya adalah rumah sakit bersalin yang didirikan oleh sebuah yayasan pada tanggal 15 Maret 1957 dan seiring pembangunannya berubah menjadi Rumah Sakit Sartika Asih. Kemudian di tanggal 23 Agustus 1999 Rumah Sakit Sartika Asih ini dipindahkan. Setelah Rumah Sakit Sartika Asih ini dipindahkan, lalu dijadikannya Rumah Sakit Bandung Medical Center. Namun sayangnya, di tahun 2000 saat dilakukan perbaikan, Rumah Sakit Bandung Medical Center ini tidak jadi diresmikan dengan alasan adanya sengketa lahan. Nah, jadi itu tadi dua pendapat yang diyakini oleh masyarakat sekitar yang mengisahkan tentang asal-muasal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center ini. Tapi sebenarnya, yang membuat Rumah Sakit Bandung Medical Center ini terkenal dan ramai menjadi perbincangan di kalangan masyarakat bukan soal kisah sejarah bangunannya, melainkan gangguan-gangguan makhluk halus tak kasat mata yang berada di Bandung Medical Center ini. Suasana horor itu memang membuat sebagian orang takut, tapi gak sedikit orang juga malah penasaran dengan apa yang ada di dalam rumah sakit itu. Bahkan, rumah sakit BMC ini malah ramai dikunjungi oleh pengunjung yang ingin merasakan fenomena mistis yang ada di sana. Nah, karena itulah tempat ini menjadi salah satu spot wisata mistis yang paling seram di Bandung. Akhirnya, banyak pengunjung berdatangan yang memang penasaran dengan keangkeran bangunan tua itu. Dan bangunan itu memang dibuka untuk umum bagi pengunjung yang datang. Nah, biasanya saat para pengunjung datang ke sana, mereka bukan masuk lewat pintu utama, tapi mereka melewati pintu gerbang samping rumah sakit itu. Dari awal masuk aja, pengunjung sudah disuguhi dengan pemandangan mencekam dari pohon rindang dan bangunan tua yang sudah usang. Begitu masuk ke dalam rumah sakit, ada beberapa penjaga atau guide yang siaga dan siap memberikan arahan kepada para pengunjung seputar kisah dan pantangan yang tidak boleh dilanggar, seperti berkata kotor dan enggak membuang sampah sembarangan atau semacamnya. Dan katanya juga, para pengunjung boleh bayar seikhlasnya. Biasanya pengunjung membayar 5.000 untuk menyewa senter, dan mereka bisa meminta para penjaga untuk menemani mereka setiap melihat ruangan yang ada di bangunan tua itu. Nah, yang seperti tadi gue bilang, bangunan ini kan terdiri dari 4 lantai. Jadi, sebelum pengunjung masuk ke ruangan utama, mereka disuruh berkumpul di lobi utama dekat pintu utama BMC itu. Sama lah ya seperti rumah sakit lain pada umumnya, rumah sakit ini mempunyai lobi utama dan lorong-lorong menuju ke ruangan pasien. Nah, katanya di ruangan lobi tempat para pengunjung kumpul ini kerap ada sosok yang sering memperlihatkan, seperti sosok hantu balita dan hantu genderuwo. Yang menurut banyak kesaksian, bahwa hantu genderuwo ini terlihat duduk dengan badan yang besar dan berbulu. Nah, setelahnya, dari ruangan lobi itu, pengunjung diajak lebih dalam ke lorong-lorong yang lembab dan gelap. Dan sampai di ujung lorong tersebut, pengunjung akan menemukan cermin tua yang sudah buram, serta terdapat 2 ruangan gelap di kiri dan di kanannya. Yang konon katanya, makhluk yang ada di area cermin itu adalah sosok kepala buntung yang terus mengikuti langkah-langkah para pengunjung di sana. Dan di tengah lorong itu juga terdapat ruangan yang cukup luas, dan ada lift yang sudah tidak terpakai. Setelah melewati lorong itu, para pengunjung akan kembali menemukan lorong yang gelap dan luas juga, di mana area di sekelilingnya juga terdapat ruangan-ruangan, seperti ruangan pasien, ruang operasi, ruang instalasi bayi, dan kamar mayat. Nah, katanya, ruangan bayi itu adalah titik yang paling menyeramkan, karena penghuni yang berada di ruangan itu sangat aktif menyapa para pengunjung yang berani masuk ke sana. Karena memang suasana di ruangan tersebut lebih terasa aura-aura negatif dan terasa lebih panas. Dan ada salah satu pengunjung yang pernah masuk ke ruangan itu. Dia menceritakan pengalamannya ketika dia berinteraksi dengan makhluk yang ada di sana. Tiba-tiba, jari tangannya ditarik oleh anak kecil dan memanggilnya dengan sebutan, "Mama, Mama." Inilah kalau cerita hantu Indonesia. Ngebayanginnya aja udah merinding. Gimana kalau di sana ya?
Nah, ada lagi nih yang dipercaya oleh pengunjung di sana, di depan kamar bayi ada ruangan lagi. Dan di depan ruangan kamar bayi inilah yang sering dijadikan tempat uji nyali. Katanya, pengunjung bisa masuk ke sana dengan jumlah ganjil, tidak menggunakan senter, bahkan tidak bersuara, dan pintu dengan keadaan tertutup. Dan katanya, kalau para pengunjung mengikuti instruksi itu, maka gagang pintu yang tertutup akan terbuka dan tertutup dengan sangat keras dengan sendirinya. Dan gak hanya sampai di situ, pada saat pintu tertutup, maka akan ada sosok kuntilanak berbaju merah. Kuntilanak merah itu akan muncul di sudut ruangan. Nah, itu baru cerita di ruangan bayi. Kalau di kamar mayat, ceritanya beda lagi. Kalau kita ngebayangin, lorong kamar mayatnya aja udah serem banget. Gak usah lorong kamar mayat BMC deh. Lorong kamar mayat rumah sakit lain, kalau udah malam pasti udah serem banget. Jadi dulu sebelum terbengkalai, kamar mayat ini masih diizinkan untuk para pengunjung yang penasaran. Namun sekarang, kamar mayat tersebut dipasangi spanduk dilarang masuk. Kenapa? Dikarenakan banyak pengunjung yang masuk ke ruangan itu mengalami kesurupan. Bahkan gak cuma kesurupan aja. Mereka yang masuk ke kamar mayat akan diikuti sampai ke rumah. Nah, biasanya mereka yang diikuti atau mereka yang mengalami kesurupan adalah para pengunjung yang mengikuti uji nyali di kamar mayat itu. Dan selain itu, ada juga sosok yang jarang terlihat oleh para pengunjung di sana, yaitu sosok berwarna hitam yang ada di ruang operasi. Jadi katanya, hanya orang-orang yang memiliki sensitivitas tinggi yang bisa melihat makhluk berwarna hitam itu. Dan menurut saksi yang melihat makhluk itu tidak terlihat seperti duduk atau berdiri, melainkan berbaring di meja operasi yang ada di ruangan operasi tersebut. Nah, itu baru kisah horor di lantai 1. Gimana di lantai berikutnya? Nah, di lantai 2, 3, dan 4 ternyata sama juga. Sama gelapnya, sama horornya, tapi beda ceritanya. Jadi ada banyak pintu dan jendela yang katanya terbuka sendiri dan terkunci sendiri. Ada juga beberapa pengunjung yang bersaksi bahwa pernah melihat jendela dan pintu di lantai 2 dan 3 terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Nah, kalau pengunjung naik ke lantai 4, penerangannya udah agak lumayan. Dan juga di sana masih terlihat bangsal-bangsal yang masih baru, masih tertutup rapi, dilihat dari plastiknya yang masih melekat dan belum terpakai sama sekali. Dan konon katanya, di lantai 4, ketika para pengunjung naik ke tangga, akan ada sosok wanita yang menunggu, tapi katanya tidak mengganggu, hanya menampakkan sosoknya aja. Oh, mungkin cuma menyambut kedatangan para tamu aja ya. Ya tapi kan tetap aja serem. Nah, jadi sosok hantu wanita ini tuh hanya cuma menyambut aja. Lalu katanya di tangga itu nggak hanya ada sosok wanita yang menyambut tadi, tapi ternyata ada sosok hantu tanpa kepala yang sering mengitari ruangan lantai 4. Ada pula sosok-sosok makhluk yang tidak menyerupai manusia yang sedang duduk di bangsal itu. Dan menurut pengakuan dari para pengunjung yang memiliki kesensitifan yang tinggi, ketika ada di lantai 4, mereka merasakan sesak seperti penuh dengan orang. Hal itu disebabkan karena banyaknya makhluk-makhluk yang ada di lantai 4. Dan gak cuma itu, terkadang terdengar suara langkah kaki serta suara nyanyian. Nah, terdapat juga bunker air yang terdapat di belakang gedung yang jarang didatangi oleh pengunjung. Karena memang hal ini pun sudah dilarang oleh para penjaga yang ada di sana. Karena para penjaga ini mengaku bahwa setiap penjaga yang ingin memperbaiki bunker air yang ada di situ, mereka seringkali melihat ada sosok sepasang bola mata berwarna merah yang sedang mengintai aktivitas mereka. Dan konon sosok mata merah itu bisa membahayakan keselamatan jiwa mereka. Jadi itulah alasan mengapa para penjaga di sana melarang para pengunjung untuk datang ke bunker air yang berada di belakang bangunan BMC. Ada juga kesaksian dari pengunjung yang mengunjungi BMC itu. Jadi menurut pengakuannya, mereka sengaja datang ke BMC untuk melihat dan berfoto dengan makhluk yang ada di rumah sakit itu. Singkat cerita, ketika mereka sudah ada di lantai 4, mereka semua memancing agar makhluk penghuni BMC itu keluar dan mereka bisa berfoto. Akhirnya mereka melakukan prosesi hening, di mana
Mereka semua berposisi jongkok dan mematikan senter sehingga gelap gulita. Nah, di momen hening inilah keanehan terjadi. Ada salah satu temannya yang merasakan bahwa jumlah mereka ini bertambah, yang memang pada awalnya hanya 6 orang, tetapi menjadi 7 orang. Sosok dari makhluk ini berwujud laki-laki dengan suara berdehem berat seperti orang tua pada umumnya. Nah, jadi dulunya rumah sakit BMC ini yang didatangi pengunjung tidak dibatasi jam pengunjungnya. Tapi dikarenakan semakin hari semakin banyak yang berkunjung ke tempat itu, akhirnya banyak sekitaran warga BMC yang komplain karena merasa terganggu dengan kebisingan pengunjung dan suara-suara ramai akibat mengalami kesurupan. Akhirnya, jam kunjung rumah sakit BMC ini hanya dibatasi sampai jam 5 sore saja. Tapi meskipun begitu, banyak pengunjung yang nekat dan menyimpan kendaraannya di tempat yang jauh dan berjalan mengendap-endap masuk ke BMC itu. Dan dulunya ada pantangan lain selain berkata kotor. Jadi katanya, jika kalian berkunjung ke BMC untuk mengambil foto atau video, gak lama kemudian handphone dan gadget kalian bakalan rusak. Bahkan katanya setelah dia mengambil foto di dalam ruangan itu, sang pemilik foto akan mendapat gangguan-gangguan mistis dari makhluk yang ada di BMC itu. Sekian kisah seram dari bangunan tua rumah sakit BMC ini. Bagi kalian yang mau percaya atau enggak dengan keangkeran BMC ini, semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Gimana menurut kalian? Apa kalian pernah mengunjungi rumah sakit BMC ini? Atau pernah mengalami kesurupan di sana? Apa yang kalian rasakan? Boleh ceritakan di bawah. Nggak hanya di BMC aja, tapi di tempat-tempat dimanapun kita berada, kita wajib menjaga perilaku kita, jaga ucapan, jangan takabur dan sombong. Pastinya selalu berdoa agar kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau mau jadi narasumber langsung, kalian bisa DM ke Instagram Republik Mistik atau bisa melalui email yang ada di description box. Terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Selamat malam.